Selamat datang di channel Ayat-Ayat Semesta. Konflik sains dan agama adalah cerita panjang yang membarengi kelahiran Eropa abad pertengahan. Kita bisa mulai dari kelahiran sains modern yang ditandai oleh kelahiran fisika Newtonian. Meskipun kita bisa mundur beberapa tahun ke belakang. Di dalam upaya menjelaskan jagat raya yang tampak kompleks dan senantiasa berubah, orang mengajukan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, terdiri dari apa saja realitas. 2, apa itu perubahan. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan itu terjadi. Jawabannya pun tidak kalah sederhana. Pertama, realitas terdiri dari materi, ruang, dan waktu. Materi tidak dicipta dan tidak dapat dimusnahkan, berada dan bergerak di dalam ruang yang absolut, berdiri sendiri, tak bergantung pada waktu. Sedangkan perubahan tidak lain adalah pemisahan dan atau penggabungan, dan itu terjadi karena hukum alam, hukum fisis atau hukum fisika. Inilah yang kemudian disebut dengan materialisme ilmiah. Prinsip ini kemudian diulang-ulang oleh guru IPA sejak kita SMP dengan ungkapan terkenalnya, materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jika prinsip ini disandingkan dengan pelajaran agama, ketika masuk bab rukun iman, disebutkan bahwa rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada eksistensi dan peran Allah. Salah satu perannya adalah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan jagat raya. Dan kemudian membaguskan seperti dalam surah As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Jadi, materi tidak dicipta, ini akan berbenturan dengan rukun iman yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu. Dan materi tidak dapat dimusnahkan, itu bertabrakan dengan rukun iman yang kelima, tentang yaumul akhir, hari kiamat. Materi tidak dicipta dan tidak dapat musnah ini kalau ditarik dalam skala besar akan melahirkan gagasan jagat raya yang abadi, yang keberadaannya seperti saat ini di masa lampau dan di masa yang akan datang tak berhingga. Seorang ilmuwan, Pierre Laplace, menulis buku besar tentang jagat raya, dan di dalam buku itu Laplace tidak satupun menyebut kata Tuhan, sehingga membuat seorang Napoleon Bonaparte penasaran dan bertanya mengapa sampai terjadi seperti itu. Laplace pun menjelaskan dengan lugas bahwa dirinya tidak perlu membuat hipotesa tentang Tuhan untuk menjelaskan jagat raya. Nah, jagat raya abadi ini kemudian dikokohkan oleh Albert Einstein dengan solusi terhadap persamaannya sendiri dengan cara memperkenalkan konstanta vakum. Maka kemudian jagat raya statik. Jagat raya abadi yang tidak membutuhkan hipotesa dan peran Tuhan. Tentu ini bertabrakan dengan pemahaman dan keyakinan orang-orang beragama.